membuktikan hal yang sama. Terima kasih. Oke, saya salah ya Pak ya, saya salah nangkepnya berarti ya, saya salah. Jadi tadi sudah difasilitasi, gitu kan. Nanti akan dicoba apabila ada seorang Evorus yang datang, gitu kan, entah datang ke Jakarta, gitu kan, atau ke Bandung atau kemana, ya nanti coba difasilitasi begitu ya, tadi ya. Saya ralat, saya salah. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi mungkin sebelum kita tutup. Pada intinya kalau saya melihat dan saya sudah komunikasi dengan kedua belah pihak, intinya sebenarnya dua-duanya pengen damai. Dari pihak gereja baru itu juga sebenarnya pengen damai, tapi mau minta waktu, mohon waktu. Dari pihak gereja lama pun beliau juga pengen segera damai dan ingin segera memfasilitasi. Nah, ada pun kapan pelaksanaannya, ya kita mudah-mudahan ke depan ada komunikasi yang lebih baik lagi sehingga masalah ini bisa segera terselesaikan. Kapan komunikasi yang bisa difasilitasi oleh pendeta Tiapul untuk bisa bertemu dengan Evorus itu akan dibicarakan secara teknis ke depan. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Ini juga sudah ini posisinya juga udah jam mau setengah 6 sore, semakin malam akan semakin beresiko terhadap kamtiman atau keamanan. Jadi tolong kita ke depan saling menjaga dan silakan untuk masing-masing jamaah ditarik. Itu saja. Nanti akan ditutup oleh Bapak Camat. Mohon izin sebelum ditutup biar imbang, biar balance dua-dua. Ya, silakan. Ya, betul. Iya, Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mohon izin Pak Camat sama Pak Dimas, biar imbang dua-dua kali ya. Saya ingin kembali menanggapi dari Saudara Japatan bahwa rapat Parhaladu tanggal 14 telah dibatalkan. Baik, kalau kita berbicara kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 146 atau 156, apakah pembatalan suatu perjanjian itu bisa dibatalkan oleh sepihak? Dan pembatalan itu di mana? Kami tidak pernah menerima itu. Satu. Kedua, ketika memang itu dibatalkan, ya harusnya Anda tidak melaksanakan menempati gereja lama yang sekarang. Harusnya dari dulu. Ini kita udah baik-baik beribadah, udah hampir 4 tahun Anda beribadah di sini. Kalau memang itu dibatalkan dulu, kenapa tidak dari dulu? Kedua, secara hukum, negara kita adalah negara berdaulat. Negara kita adalah yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila. Silakan lakukan upaya hukum kalau memang betul, bukan anarkis seperti tadi. Itu yang kami tanggapi dari Saudara Japatan Pogba. Yang kedua, terakhir, Pak Masinton tadi selalu aja berbicara keimanan. Nggak ada gunanya kita ribut. Itu Bapak tadi sebutkan, itu saya tuliskan di sini. Kalau kita ribut untungnya apa? Emang yang bikin ribut siapa? Anda lupa, ketika pembangunan itu 2018, 19, 20, gereja sebelah atau gereja jemaat Bapak melakukan ribut, bawa wartawan, bawa ini, bawa itu. Anda lupa itu. Kami nggak pernah mau ribut kok. Ketiga, saya tidak terlalu sombong. Saya punya iman. Anda selalu berdalih di dalam iman, seolah-olah punya agamis. Kalau Anda punya iman, seharusnya Anda tidak melakukan hal-hal yang tadi dan hal-hal yang kemarin dan yang dulu-dulu. Saya tidak perlu ungkit berapa biaya pembuatan IMB. Saya tidak perlu ungkit. Nanti kita masuk ke pokok materi, tidak etis karena di sini beliau bukan hakim, bukan penimbang, ya. Tapi saya ingin bahwa Anda benar-benar nggak sih berbicara dari hati dengan ketuhanan. Cukup Tuhan mulai yang tahu kamu betul atau tidak. Ketiga, jangan bangun permusuhan. Lah, yang membangun permusuhan siapa? Jelas penuturan. Tadi udah jelas. Pihak gereja Anda melakukan pemukulan terhadap kami diam.
Pihak gereja Anda melakukan perobohan pagar, kami diam. Kami hanya laporkan sebatas Polres dan kami tidak mau tingkatkan ke Polda, kami diam. Lalu yang membangun permusuhan itu siapa? Yang mengata-ngatai bahwa kami adalah anjingnya Pendeta Gideon Saragih, jemaat siapa? Kami diam. Jadi siapa yang membangun permusuhan itu? Saya kira ini adalah bulan suci hari Natal. Ya, buka hatilah. Ya. Ada tertulis, jangan engkau pernah mengucapkan saksi dusta di antara sesama. Camkan itu, cukup. Terima kasih. Terakhir untuk tadi dari yang disebutkan bahwa Pendeta Tiapul mau memfasilitasi, ya. Redaksinya memang agak kurang elok, Pak. Contoh yang bertikai Bapak ini dan saya. Tapi kok jadi saya yang memfasilitasi untuk memanggil Bapak kami? Gitu. Mungkin redaksinya apapun yang kami inginkan. Masalah disebut sini damai, beribadah bersama. Yang bisa menyelesaikan masalah gereja Cibinong, Gedung Lama dan Gedung Baru hanyalah Eporus. Entah itu Eporus memanggil Pendeta Gideon atau Pendeta Tiapul kemana, atau entah Pendeta Eporus yang datang ke sini. Tapi kalau redaksinya kalau memang seolah-olah bahwa Ibu Tiapul yang memfasilitasi, menurut saya kurang pas redaksinya atau kurang elok. Tapi kalau di sini kami mau bahwa Eporus Dr. Robinson Putar-Putar dialah pemegang atau pengundang di mana tempat bertemu kepada Pendeta Gideon Saragih. Kami juga semata-mata bukan untuk menahan Pendeta Gideon Saragih di situ, tidak. Tapi kami juga status Pendeta Gideon Saragih jelas, gitu. Satu, kedua, perlu kami beritahukan. Tadi mereka katanya dipecat Pendeta Gideon Saragih. Sampai saat ini kami masih melakukan upaya hukum di Tarutung dan sekarang masih proses berjalan. Jadi untuk itu kepada bapak-bapak kepolisian mohon dihati.